Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang pertama-tama yang kami hormati Ibu Vindi Ayusari Asih, STMMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Proses Bisnis TI, serta kawan-kawan yang menonton video ini. Hadirnya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil analisa proses bisnis TI pembiayaan konsumen pada PT Mandala Multifinance Tbk. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Putri Jantika Gasani dengan NIM 1922163. Saya Giska Nisa dengan NIM 1922181. Dan saya Maria Florentina Octaviani NIM dengan NIM 19221113. 19221113. Saya Zani Salivia Syahra dengan NIM 192208000. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Zahrisa. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian yang telah kami lakukan. PT Mandala Multifinance Tbk adalah salah satu perusahaan multifinance terkemuka di Indonesia yang berfokus pada penyediaan layanan pembiayaan untuk masyarakat. Namun, persaingan dalam industri ini semakin ketat karena munculnya banyak kompetitor serta perubahan kebutuhan pelanggan yang sangat dinamis. Sebagai contoh, tuntutan pelanggan terhadap layanan yang cepat, aman, dan fleksibel menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan PT Mandala Multifinance Tbk. Selain itu, perubahan teknologi juga mengharuskan perusahaan untuk terus berinovasi dalam operasionalnya di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pentingnya untuk menganalisis proses bisnis seperti kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dihadapi oleh PT Mandala Multifinance Tbk, gunanya untuk menentukan strategi yang sangat tepat. Yang kedua, ada rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sih proses bisnis yang berjalan di PT Mandala Multifinance Tbk dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, apa saja kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki PT Mandala Multifinance Tbk dalam mendukung operasional perusahaan. Yang ketiga, apa sih peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi pada PT Mandala dalam industri multifinance di Indonesia? Yang terakhir, bagaimana strategi yang tepat untuk PT Mandala Multifinance dalam memaksimalkan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada. Dan yang terakhir, untuk tujuan penelitian ini bertujuan untuk identifikasi dan menganalisis proses bisnis di PT Mandala Multifinance Tbk dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, merumuskan strategi yang tepat bagi PT Mandala Multifinance untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada. Gunanya untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutannya perusahaan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Jantika Gasani. Baik, selanjutnya untuk profil singkat perusahaan, PT Mandala Multifinance Tbk didirikan pada 21 Juli 1997 adalah sebuah perusahaan pembiayaan komersial yang berfokus pada bisnis pembiayaan sepeda motor, elektronik, furnitur, dan pembiayaan multiguna lainnya. Sebagai perusahaan yang berpengalaman lebih dari 25 tahun di industri jasa keuangan, Mandala memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia bersama seluruh lapisan masyarakat. Dan untuk logo perusahaan Mandala Finance sebagai berikut. Selanjutnya, untuk proses bisnis sistem berjalan, yang pertama adalah pengajuan pembiayaan, di mana calon pelanggan mengajukan permohonan pembiayaan melalui platform digital perusahaan, kantor cabang, atau mitra dealer. Selanjutnya, data pelanggan seperti KTP dan dokumen pendukung lainnya dikumpulkan dan diinput ke dalam sistem perusahaan. Selanjutnya yang kedua adanya proses analisis kredit, yang dimana tim analisis kredit melakukan evaluasi kelayakan pelanggan berdasarkan dokumen, skor kredit, dan informasi tambahan. Selanjutnya melibatkan verifikasi data pelanggan melalui telepon atau kunjungan lapangan, yang melalui survei ke tempat tinggal atau usaha pelanggan.
Yang ketiga ada keputusan kredit, yaitu berdasarkan hasil analisis kredit, perusahaan memutuskan apakah pengajuan disetujui atau ditolak. Dan jika disetujui, pelanggan dapat mendapatkan informasi terkait jumlah plafon kredit, bunga, tenor, dan biaya lainnya. Yang keempat ada penandatanganan kontrak, di mana pelanggan menandatangani kontrak pembiayaan yang berisi detail perjanjian kredit. Selanjutnya, proses ini biasanya dilakukan secara manual atau menggunakan tanda tangan digital jika melalui layanan online. Dan yang kelima, ada pencairan dana. Setelah kontrak selesai, dana pembiayaan dicairkan kepada pelanggan atau pihak ketiga atau dealer kendaraan atau motor elektronik, sesuai perjanjian. Selanjutnya yang keenam ada pembayaran angsuran, di mana pelanggan melakukan pembayaran angsuran secara berkala atau bulanan sesuai jadwal. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti transfer bank, payment gateway, atau di kantor cabang. Yang ketujuh ada monitoring dan penagihan. Sistem secara otomatis memonitoring pembayaran pelanggan. Nah, jika terjadi keterlambatan, tim penagihan akan menghubungi pelanggan untuk mengingatkan atau mengambil langkah penagihan lebih lanjut. Dan yang ke-8, ada penyelesaian kredit. Ketika kredit lunas, pelanggan menerima bukti pelunasan berupa surat pelepasan hak tanggungan untuk kredit kendaraan. Selanjutnya, jika pelanggan gagal bayar, langkah penyelesaian seperti restrukturasi kredit atau penarikan barang dilakukan. Dan beginilah untuk tampilan pada aplikasi Mantis, yang dimana Mantis adalah aplikasi resmi dari PT Mandala Multifinance Tbk yang dirancang untuk memudahkan konsumen, calon konsumen, dan mitra dalam mengakses berbagai layanan pembiayaan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Agiska. Kemudian adalah analisa SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. PT Mandala memiliki jaringan sebanyak 268 cabang yang terletak di seluruh Indonesia. PT Mandala juga memiliki platform digital yang mempermudah akses pelanggan ke produk atau layanan seperti melalui aplikasi Mantis. Dan ada nama PT Mandala sudah dikenal luas dan dipercaya oleh masyarakat, menciptakan loyalitas pelanggan yang tinggi. Kemudian yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Proses perubahan dari sistem lama ke sistem digitalisasi membutuhkan waktu yang lama. Tingkat pemahaman teknologi yang masih rendah di beberapa wilayah membuat pelanggan kesulitan dalam menggunakan layanan digital yang disediakan oleh perusahaan. Peningkatan keterampilan tenaga kerja masih diperlukan untuk menghadapi tuntutan teknologi baru. Pengelolaan anggaran untuk proyek besar menjadi tantangan karena harus disesuaikan dengan prioritas lainnya. Kemudian ada opportunities atau peluang. Rencana ekspansi ke industri yang berkaitan dengan bisnis inti perusahaan, pengembangan bisnis dan layanan baru seperti produk R4 atau kendaraan roda 4, dan KPR, kredit pemilikan rumah. Pemanfaatan teknologi yang sudah ada seperti aplikasi Mantis yang sudah tersistem, dan PT Mandala bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Bank Danamon dan banyak dealer. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Perubahan peraturan pemerintah seperti kebijakan suku bunga dan regulasi perlindungan konsumen yang berdampak pada struktur biaya dan operasional. Lalu ada ketidakstabilan ekonomi seperti inflasi dan penurunan daya beli yang berdampak pada minat konsumen untuk mengambil kredit. Penipuan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan PT Mandala menjadi ancaman serius bagi perusahaan. Dan yang terakhir ada ancaman cyber yang terus meningkat yang dapat membahayakan keamanan data nasabah. Lalu di sini ada matriks SWOT-nya. Yang pertama ada strategi SO atau Strength Opportunities. Pertama, pemanfaatan cabang luas untuk ekspansi produk R4 dan KPR. Yang kedua ada perkuat kerjasama dengan mitra strategis. Yang ketiga ada gunakan nama besar PT Mandala untuk ekspansi industri baru. Yang di sebelahnya ada strategi WO, Weakness Opportunities. Yang pertama ada percepat digitalisasi agar aplikasi Mantis lebih optimal. Yang kedua, tingkatkan keterampilan karyawan untuk dukung teknologi baru. Yang ketiga, itu ada sesuaikan layanan digital untuk pelanggan di wilayah dengan akses teknologi rendah. Selanjutnya ada strategi ST, Strength Treat. Yang pertama itu ada tingkatkan layanan responsif untuk bersaing dengan pinjol. Yang kedua ada optimalkan kerjasama mitra untuk atasi dampak ekonomi. Yang ketiga, memanfaatkan aplikasi Mantis untuk menghadapi persaingan pinjol. Yang keempat itu ada strategi WT atau Weakness Trade.
Yang pertama itu tingkatkan keamanan data untuk cegah ancaman cyber dan penipuan. Yang kedua, kelola anggaran efisien untuk menghadapi kestabilan ekonomi. Dan yang ketiga itu edukasi konsumen agar lebih memahami layanan digital. Selanjutnya akan disampaikan oleh Maria Florentina. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan kendala yang ditemukan oleh PT Mandala Multifinance Tbk. Yang pertama, di sini ada keterbatasan teknologi. PT Mandala menghadapi tantangan dalam hal pembaruan dan pengembangan infrastruktur teknologi. Meskipun perusahaan telah menggunakan platform digital untuk mendukung akses layanan kepada pelanggan, teknologi yang digunakan saat ini perlu di-upgrade untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung digitalisasi yang lebih baik di masa depan. Dan yang kedua, lambatnya respon layanan pelanggan. Ini mempengaruhi pengalaman pelanggan yang pada gilirannya dapat berdampak pada tingkat loyalitas mereka terhadap PT Mandala. Selanjutnya, yang ketiga, ketidakstabilan ekonomi. Kondisi ini berpotensi mengurangi permintaan terhadap produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT Mandala. Dan yang terakhir, kurangnya keahlian sumber daya manusia. PT Mandala mengalami tantangan dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja untuk menghadapi tuntutan teknologi baru dan perkembangan pasar yang cepat. Perusahaan membutuhkan karyawan dengan keterampilan yang lebih baik dalam hal teknologi dan manajemen. Pengembangan SDM ini menjadi fokus untuk memastikan kesiapan perusahaan di masa yang akan datang. Berikut ini adalah solusi yang dapat mengimplementasikan secara langsung oleh PT Mandala untuk mengatasi kendala-kendala yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Yang pertama di sini adalah investasi pada teknologi digit. Untuk mengatasi keterbatasan sistem teknologi dan meningkatkan efisiensi operasional, PT Mandala dapat terus berinvestasi dalam pengembangan platform digital seperti aplikasi Mantis dengan mengintegrasikan teknologi terbaru seperti otomatisasi dan analitik data. Perusahaan dapat mempercepat proses bisnis, mengurangi kesalahan manual, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Dan yang kedua di sini ada peningkatan kompetensi sumber daya manusia, SDM. Langkah ini bertujuan untuk memastikan karyawan mampu beradaptasi dengan kebutuhan teknologi baru dan memberikan pelayanan yang responsif serta berkualitas tinggi kepada pelanggan. Dan yang ketiga, diversifikasi produk dan layanan. Untuk menghadapi perubahan kebutuhan pasar dan mengurangi ketergantungan pada satu segmen pasar tertentu, PT Mandala dapat mengembangkan produk atau layanan baru yang relevan, seperti pembiayaan berbasis teknologi atau solusi yang lebih fleksibel untuk pelanggan di berbagai segmen. Dan yang terakhir, yang nomor 4, peningkatan keamanan data nasabah. Mengingat meningkatnya ancaman cyber, PT Mandala dapat menerapkan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat, seperti menggunakan sistem enkripsi canggih dan melakukan audit rutin terhadap sistem IT perusahaan. Selain itu, perusahaan dapat bermitra dengan penyedia layanan keamanan cyber profesional untuk memastikan perlindungan data nasabah secara pribadi. Oke, untuk kesimpulan dari hasil presentasi kali ini adalah PT Mandala Multifinance Tbk memiliki proses bisnis yang sangat efektif dalam melayani pembiayaan konsumen, termasuk pembiayaan kendaraan bermotor, kredit elektronik, dan pembiayaan lainnya. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan penting mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh PT Mandala Multifinance Tbk, serta solusi strategis untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan perusahaan. Sekian terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.